Dominan yang gue lihat ada dua paslon sedang menyerang paslon saat paslon nomor 2 ini menyerang habis-habisan seperti menggali menjelek-jelekan gitu loh. Bahkan Pak Prabowo ini disuruh untuk membuka data, dipaksa untuk membuka data. Muncul fenomena tangisi Prabowo sampai Jokowi yang dianggap pasang badan usai debat. Jadi gini, serangan terhadap paslon 02 pas debat capres ketiga masih ramai dibahas nih. Bahkan sampai ada fenomena Gen Z nangis-nangis di media sosial gara-gara Prabowo diserang loh. Tapi nggak lama abis viral pendukungnya nangis-nangis, malah muncul video orasi Prabowo nanggepin keributan soal lahan tanahnya pas debat kemarin. Prabowo sih bilang kalau lahan ratusan ribu hektar itu emang lebih baik ia kelola daripada diambil asing dan siap diserahin ke negara kalau dibutuhin. Dia juga klarifikasi kalau luas lahan tuh sekitar 500.000 hektar, bukan 340 hektar doang, dan udah pernah ada yang diserahin ke negara. Wah, lebih banyak ya ternyata. Tapi yang bikin makin heboh, pernyataan Prabowo tadi juga sambil mempertanyakan paslon yang nyinggung soal tanah itu. Gak heran dong kalau ada netizen yang mengkritik soal etika dan bahasa yang disampaikan Prabowo. Yang lebih unik lagi, debat kemarin juga dikomentarin Jokowi nih. Jokowi sih nyebut kalau debat kemarin tuh kebanyakan saling serang yang bukan kebijakan tapi cenderung personal. Jokowi juga bilang kalau soal data pertahanan tuh nggak bisa sembarangan dibuka kayak toko kelontongan pas debat capres. Nah, komentar Jokowi soal debat pun nimbulin pertanyaan sampai ada beberapa yang nganggep Jokowi pasang badan buat Prabowo. Padahal kalau flashback waktu debat capres 2019 lalu, Jokowi juga pernah serang Prabowo soal kepemilikan lahan ratusan hektar ini nih. Aduh, emang pilpres kali ini agak lain ya. Aja tulus ikhlasnya itu loh guys, yang bikin orang-orang sekarang itu jadi kayak wah ini nih pemimpin sejati gitu ya, pemimpin yang emang bersih gitu, pemimpin yang gak haus kekuasaan, pemimpin yang emang bener-bener mimpin gitu loh, bukan cuman pengen kekuasaannya aja gitu. Yang namanya debat itu demokrasi, kita tuh debat, kita tuh mendebatkan visi misi kita, materi kita, terus gagasan-gagasan kita ke depan gitu loh, bukan yang namanya kita tuh mereview kinerja orang lain gitu loh. Nah gini deh, sebelum kamu atau kalian ini mereview kerja ke orang lain, review dong kerja kalian sendiri gitu. Gimana, kerja kalian udah benar emang? Terus gini deh, masalah prestasi gitu ya, prestasi kalian memimpin itu Gue bingung sama konsep debat capres kemarin itu yang gue lihat. Benar dikasih topik, dikasih tema tentang pertahanan. Tapi setahu gue ya, yang namanya debat itu dikasih salah satu situasi atau kondisi, misalnya moderator mengucapkan jika situasi begini, apa yang akan dilakukan oleh ketiga paslon tersebut. Tapi enggak, dominan yang gue lihat ada dua paslon sedang menyerang paslon saat paslon nomor 2 ini menyerang habis-habisan seperti menggali menjelek-jelekan gitu loh. Kalau yang gue lihat ya sebagai orang awam ya. Bahkan Pak Prabowo ini disuruh untuk membuka data, dipaksa untuk membuka data. Istilahnya gini loh, lu punya perusahaan ya kan, dan lu dipaksa ngebuka rahasia perusahaan lu. Otomatis kan kelemahan perusahaan lu kan pasti banyak yang tahu gitu loh, dan itu nggak make sense men menurut gua. Dan kalau misalkan kelemahan negara kita diketahui oleh banyak negara, ya gampang buat nyerang Indonesia gitu loh. Nggak usah susah-susah kirim prajurit aja, dengan versi digital aja udah gampang masuk ke cyber security Indonesia gitu loh. Ini kan nggak masuk di akal gitu. Dan yang gue lihat lagi moderatornya cuman kayak hadap tenang, silakan paslon nomor urut ini waktu Anda 1 menit untuk menjawab. Kan gimana ya, itu moderator atau pembawa acara lomba cerdas cermat? Udahlah, ngelihat debat kemarin tuh gue melihat itu tampak banget kok kualitas yang ditampilkan dari ketiga paslon tersebut. Dan dari debat capres kemarin gue akhirnya tahu gue harus milih siapa siapa yang harus gue pilih gitu loh, yang lebih pantas gue coblos untuk pemilu nanti gitu loh, yang berusaha mati-matian menjaga rahasia negara. Walaupun dalam acara debat capres kemarin gue bingung sama kualitas capres yang ingin menjatuhkan, ingin membongkar rahasia pertahanan tuh gue bingung juga. Dan ada salah satu capres bilang pada saat konferensi pers ya, bilang kalau nggak siap nggak usah debat. Loh bukan gitu Pak, konsep debat tuh nggak seperti itu gitu loh. Debat itu Anda debat atau menjatuhkan salah satu paslon, itu dua hal yang berbeda Pak, mohon diingat. Dan juga ada salah satu paslon yang membahas tentang etika kepada Pak Prabowo. Dia bicara etika tapi dia sendiri tidak menunjukkan etika gitu loh. Dia pernah bilang selama Pak Prabowo maju menjadi capres dia tidak akan maju, tapi nyatanya apa? Maju juga kan, dia haus kekuasaan juga kan. Itulah laki-laki yang dipegang omongannya. Kalau omongannya aja nggak bisa dipegang, gimana kalau udah jadi presiden? Apakah janji-janji kampanyenya akan wujud? Gua nggak yakin itu semua. Dan terima kasih sekali lagi gua ucapkan kepada penyelenggara debat kemarin ya. Gua makin mantap untuk memilih siapa gitu loh. Siapa yang lebih jujur, lebih mati-matian membela bangsa dan negara ini.
Coba saya tanya lagi, apa dalam 5 tahun ini Bapak ngapain di Jakarta? Ayo. Kok saya merasa ya ini sebagai keluhan warga Jakarta gitu ya. Tempat saya ini di daerah Tanjung Priok, jalanan tuh tambah berlobang. Abis itu banjir nggak kelar-kelar. Tambah banjir malah Pak ya. Daerah Kelapa Gading tuh dulu tuh gak gitu banjir gitu waktu dipegang sama Pak Jokowi sama Pak Ahok gitu ya, gak gitu banjir. Setelah ada hujan dikit aja yang buat nyedot air tuh di depan Arta Gading tuh udah banyak gitu mobilnya, udah ada 2-3. Ini pas pemerintahan Pak Anies kok pas hujan itu udah mau hujan gitu paling cuman ada 1, itu juga udah telat gitu kan ya, udah menggenang gitu ya. Terus jalanan di daerah rumah saya tuh dulu tuh mulus banget gitu, komplainan masyarakat Jakarta gitu ya, besoknya udah langsung benerin. Nah mohon maaf nih, saya mau nanya aja sebagai warga Jakarta gitu ya Pak, mohon maaf, sebelum ngomongin orang kita kan ngelihat diri sendiri dulu gitu ya, kita koreksi diri sendiri dulu gitu loh, maksudnya jangan maling teriak maling gitu ya. Mohon maaf juga nih Pak, saya mau tahu kinerja Bapak kalau waktu jadi menteri pendidikan tuh bagaimana gitu. Jadi waktu jadi gubernur Jakarta, habis itu jadi menteri pendidikan yang dipecat akhirnya kan. Nah itu bagaimana gitu Pak? Jangan gitu Pak, kalau mau debat visi misi oke, debat program kerja oke, tapi jangan yang debat personal. Ini mah kayak nyerang satu pihak banget gitu, ketahuan Pak motifnya gitu loh Pak. Jangan gitu-gitu banget. Orang tuh nggak bodoh-bodoh banget gitu kayaknya deh. Itu deh menurut gue mah. Debat capres kemarin ya, dimana yang saya kurang suka dari debat capres kemarin itu adalah 2 paslon ya, yaitu pertama paslon Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan. Terutama dalam debat kemarin yang kurang saya suka adalah cara Pak Anies Baswedan yang menyerang Pak Prabowo. Itu loh, secara personal, secara langsung. Ya, jadi yang kemarin kan dibahas itu topik pertahanan lah, dana ini, dana itu, intinya adalah pertahanan kan. Ya, nah yang saya lihat ketika membahas pertahanan, Pak Prabowo itu membahas secara global, secara dunia, tidak menyerang pribadi masing-masing. Namun yang saya lihat terutama Pak Anies menyerang Pak Prabowo. Ya, meskipun Pak Prabowo Menteri Pertahanan, tapi harusnya juga membahas nasional, bukan menyerang individu, menyerang perorangan. Itu saya kurang setuju. Dan yang saya lihat, ya saya paham, Pak Anies ingin membuka tentang dana keuangan ini, dana keuangan pertahanan seperti itu. Pak Anies mungkin berpikir harus terbuka, biar rakyat tahu berapa dana pertahanan kita sebagai Indonesia. Mungkin pandangan Pak Anies agar rakyat tahu kan gitu. Namun saya juga paham maksud dari Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak ingin terbuka kepada rakyat dana pertahanan itu, karena itu untuk rahasia negara gitu loh. Ya, namun bukan berarti Pak Prabowo tidak mendiskusikan dana itu kepada DPR. Pak Prabowo tetap terbuka tentang berapa dana pertahanan, tapi kepada DPR. Ya, karena itu urusan dalam gitu loh. Ya, bukan berarti Pak Prabowo tidak mau menunjukkan kepada rakyat. Kenapa begitu? Jadi saya ambil contoh mudahnya begini ya. Seandainya Pak Prabowo tunjukkan dana pertahanan Indonesia, kita mudahkan saja misalnya 100 juta. Ya kan, misal Pak Prabowo bilang dana pertahanan Indonesia 100 juta. Nah, bayangkan kalau negara tetangga kita mendengar, misalnya Malaysia, dan mereka dana pertahanannya 500 juta, apa nggak direndahkan kita? Apa nggak ditertawakan kita? Dan semua orang menertawakan kita sebagai negara lemah dengan pertahanan terlemah, kan jadi bahan tertawaan. Makanya dari situ Pak Prabowo menjaga itu agar negara lain tidak merendahkan kita gitu loh. Dananya itu, dana pertahanan kita dirahasiakan, tapi tetap ditunjukkan di rapat DPR. Ya, jadi saya paham maksud Pak Prabowo itu. Bukan berarti dikorupsi ya, harus dibuka seperti itu, tidak. Dan yang nomor 2 yang saya kurang setuju dari Pak Anies kemarin debat adalah bilang bahwa kalau diberi nilai pemerintahan Pak
Pak Prabowo dalam hal ini sebagai Menteri Pertahanan, di antara 10 diberi di bawah 5 katanya. Bayangkan itu di bawah 5, berarti kan di bawah 5 itu bisa 4, 3, 2 bahkan 1. Ya kan, berarti ini merendahkan sekali. Bayangkan, kalau saya jadi Pak Anies, paling saya menghargai kerja beliau dari 2019, saya kasih nilai 6 atau 7 atau 5 lah. Masa kemarin dibilang di bawah 5, berarti itu rendah sekali kan. Padahal yang kita lihat tidak pernah ada demo tentang pertahanan, tidak ada kerusuhan, tidak pernah ada minta Pak Prabowo diganti dari Menteri Pertahanan, tidak. Tapi bisa diberi nilai di bawah 5, itu merendahkan sekali dalam pandangan saya. Bahkan juga dioper kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar berapa kasih nilai gitu. Kemudian Pak Ganjar ngoper ke Anies lagi, ya kasih tahu dong berapa. Terus dibilang katanya diberi nilai 11 di antara 100. Bayangkan itu, dari 100 Pak Prabowo kinerjanya diberi nilai 11. Berarti ini merendahkan sekali. Dan saya juga sedih lihat ekspresinya seperti itu. Seolah-olah beliau tidak bekerja gitu loh. Dalam hati nurani saya, seharusnya Pak Anies bilang aja nilainya 50 di antara 100 atau 60 di antara 100. Jangan dibilang 11 di antara 100. Itu seperti nggak bekerja jadinya ya Pak Prabowo. Jadi saya kurang cocok gitu loh dalam rapat kemarin itu di Pak Prabowo seperti itu kan. Ya, itu aja. Terima kasih. Nangis, debat capres, gak usah ada debat. Pikir, lu jangan mau di framing. Namanya debat capres, bahas tentang keamanan pertahanan negara. Yang gak usah bahas itu kalau itu rahasia. KPU sono lu salahin. Gue bukan pendukung Anies, gue bukan pendukung Prabowo, gue bukan pendukung Ganjar. Orang gila semuanya. Jangan mau lu dipropaganda. Astaga, anak muda lu pada nangis. Gue sangka lu nangisin lu salah sama orang tua lu ngelawan ibu lu nangisin orang kaya. Guys, coba lu lihat di YouTube ya. Lu akses, semuanya bisa akses di YouTube. Pilpres perdebatan Joe Biden versus Donald Trump. Itu gila coy, parah, sengit banget. Bener-bener personal. Kalau gue lihat kemarin masih ada nalar logika lah. Segua dulu gue dulu sebagai aktivis kampus, hal perdebatan kayak gitu biasa banget. Ya Tuhan, gue sangka lu nangisin lu ngelawan orang tua, lu nangisin orang kaya, lu nangisin calon presiden. Ya Allah, ya. Anak muda, pikir pakai otak dan lebih visioner ya. Ini debat pilpres ya memang seharusnya kayak gitu. Apa kabar lu kemarin 2014, 2000 berapa tuh yang waktu Jokowi Prabowo, Jokowi dibilang pelangak-pelongo, lu gak ada nangis-nangis kayak gini? Aduh, ya, pikir pakai otak. Anak muda harus lebih smart, jangan mau di framing. Gue bukan mendukung siapa-siapa. Mendingan lu pada beli nih kaos Erigo, kita support produk lokal. Bye.